pada kami saat-saat bahagia, saat-saat yang begitu romantis, saat engkau bersama Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak mungkin masih ingat apa jawaban Ibunda Siti Aisyah? Jawaban beliau, saat yang paling romantis yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini, ketika di rumah kami tidak ada makanan pokok. Di rumah kami saat itu hanya ada kurma. 40 hari 40 malam kurang lebih di rumah kami tidak ada roti. Di situ hanya ada kurma. Sahabat bertanya lagi, sisi romantisnya di mana Ibunda Siti Aisyah? Tidak ada makanan pokok, tidak ada yang dapat membuat romantis. Apa jawaban Ibunda Siti Aisyah? Itu suasana yang paling romantis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tetap tersenyum kepada, tetap menampakkan wajah yang bahagia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya. Walaupun tidak ada makanan pokok, tapi Nabi Muhammad tetap tersenyum dengan semua keadaan. Itu suasana yang paling romantis menurut Ibunda Siti Aisyah dalam keluarga. Tidak ada makanan pokok, tapi Nabi Muhammad tetap bahagia, wajahnya tetap tersenyum ayah. Makanya salah satu gelar Nabi Muhammad SAW Al-Bassam. Apa Al-Bassam? Nabi Muhammad murah senyum, bahagia wajahnya ditampakkan selalu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Halo, halo, dengar ini ya. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia ditemukan pakaiannya itu, jubahnya, gamisnya itu penuh dengan tampalan, penuh dengan tampalan. Kalau orang Bago bilangnya negatif panah, ditampal semua, banyak tampalannya. Bayangkan ayahanda ibunda, Nabi Muhammad tetap bahagia menjalani kehidupannya, tetap berusaha membuat orang-orang sekitarnya merasa bahagia, karena bahagia Nabi Muhammad pancarkan kepada orang-orang sekitarnya. Insya Allah. Maka apa kita sebagai umatnya? Poin pertama yang Yunus ingin sampaikan, ayo paling tidak kita mampu apa? Ibatisama. Apa ibatisama? Ibu bapak selalu menampakkan wajah bahagia lewat senyuman di sekitar kita. Siapa manusia yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Siapa manusia yang tidak punya urusan dalam hidup di dunia ini? Tidak ada. Semua kita punya masalah, tapi kita harus tetap apa kata Ali bin Abi Thalib? Bisruhu fi wajhihi wa husnuhu fi qalbihi. Sukanya, bahagianya, senangnya selalu ditampakkan di wajah. Wa husnuhu fi qalbihi. Sedihnya, susahnya disimpan di hati. Insya Allah. Poin pertama yang memulai di hati ini, Yunus ingin mengajak ayo kita tetap selalu berusaha menstabilkan suasana hidup kita, karena dampaknya begitu besar kepada ibadah makhluk kita, ibadah alaihi makhluk kita, ibadah wajib dan tidak wajibnya kita. Kalau kita tidak bahagia, tidak berlapang dada dengan semua kehidupan ini, sholat pun tidak akan bisa sempurna, mengarah ke yang sempurna. Kita pun mau ibadah agak lesu, melaksanakan ibadah sunnah agak lesu. Kenapa? Karena hidup kita tidak israfus sudur, tidak selalu berusaha untuk berlapang dada. Poin penting hari ini, Yunus bukan berarti orang yang sudah luas perasaannya. Yunus berarti bukan orang yang tidak ada masalah lagi. Tapi hari ini Yunus yang berdiri juga mengajak kepada diri pribadi, juga mengajak kepada ayahanda ibunda. Ayo ayahanda ibunda, kita terus berusaha berlapang dada dengan semua keadaan dalam hidup ini. Insya Allah. Siapa manusia yang tidak punya masalah? Ada semua. Karena tiba ada, panjirafi ada, usaha menunjuki ada. Semua tidak punya masalah. Tinggal kita sekarang bagaimana ketika lapang, halo, siap-siap untuk sempit. Ketika gelap, tunggu akan ada terang. Ketika susah, nanti akan ada kebahagiaan. Ketika sedih, nanti akan ada kelapangan dan kebahagiaan. Insya itu sudah silih berganti, insya Allah. Silih berganti, makanya siang malam, terus begitu. Nah kalau kita tidak sadar itu ayahanda ibunda, kita akan terbawa dengan suasana. Mulai
terbawa dengan suasana maulid Nabi tiap tahun, tapi amalan Nabi sunnah Nabi tidak dijalankan. Kenapa? Itu semua akan membuat kita susah, repot, jengkel dan lain sebagainya. Maka poin pertama, ayo kita berusaha bahagia dengan apa? Ibadah Islam. Yuk senyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Halo. Senyum dulu, baru kita lanjutkan materinya. Kalau sudah mampu tersenyum, insya Allah mulai ada kelapangan. 1, 2, 3. Masih banyak yang ingin. Beda itu Bapak Ibu, kalau nyengir orang susah senang tetap mengisi. Tapi kalau senyum insya Allah itu karena dari dalam. Makanya senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Yang memberikan, yang melempar senyum ikhlas, yang menerima juga ikut ikhlas karena bahagia itu. Insya sudah bahagia? Sudah bahagia belum? Karena ini kalau gampang sekali, kalau punya orang itu sholatnya bahagia, lapang, santai sholatnya. Karena lapang nggak ada. Tuh. Insya Allah. Jadi kalau ada tetangga tak bagaimana? Kalau ada ipar tak, ada istri tak bapak, ada suami tak, atau ada anak-anak tak, ada keluarga tak, baru ketemu sudah mulai pasang muka seperempat, alisnya naik, tidak ada turun, matanya naik ke atas juga, bibirnya monyong, nah itu sedang sempit itu dadanya itu. Kalau ngomong seolah-olah dia manusia termiskin di dunia. Kulit kelili pada mama. Apa yang sekali materi? Bagaimana lewat apa dia dari perimakut yang susah untuk tak apa di umum bagi anak jauh semua ya menantu pada semua datang diri. Pokoknya hidupnya tidak pernah bahagia. Hati-hati, nanti Allah benar-benar akan sempitkan. Maka yang Allah pandang itu mereka yang ada dialog, mereka yang ada jihad sungguh-sungguh untuk membahagiakan dirinya karena yakin paham bahwa dunia ini bukan tempatnya bahagia seutuhnya. Dia hanya terus memaksa dirinya untuk bahagia karena masalah ini ibu bapak masih ingat tidak akan pernah selesai bagi manusia itu karena Allah sudah putuskan dalam surah Al-Baqarah bahwa dunia ini tempatnya susah. Jadi tidak ada orang tidak ada kesukaannya. Kenapa mereka tetap bahagia, ngomongnya tetap lembut, mereka tetap mampu tersenyum, membuat orang-orang lain juga ikut bahagia karena dia memaksakan diri untuk bahagia karena sadar yakin dunia bukan tempatnya bahagia. Nyambung. Kelihatan tuh orang yang berusaha untuk bahagia ngomongnya tuh tadi ngomongin bunga ini ya lo kan kawan mungkin melihat tanah merokok agak tapi kalau orang gengge tidak lapang dadanya tadi ngomongin bunga ini boleh ini sebenarnya orang itu orang ngomong macam ini aku cuma ngomong pada mandi sini dulu ini marah sini karena itu memang ngomong pada mandi karena tidak lapang sudah lapang belum ini sudah lapang itu tidak panjang ceramahnya di sini ya di sini saja karena tidak panjang ceramah itu mau panjang mau pendek sama saja ya tergantung kita kalau ceramahnya panjang tapi kita memang tidak punya tekad untuk memperbaiki diri maka dia itu bahasa Jawa sami mau jadi satu poin saja tapi kalau diperjuangkan insya Allah itu akan bisa membawa kita jadi orang yang benar-benar baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi misalnya sudah bahagia belum? Sudah lapang? Bagaimana doanya Nabi Musa? Izin Ustaz kalau begitu. Bagaimana doanya Nabi Musa? Nabi Musa sudah benar-benar fakir, benar-benar susah, tapi itu beban udah tidak lagi jasa sudah sangat berat. Robi ini lima zat dan dia yang menyukai fakir. Itu doanya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa memegang lehernya manusia, meninggal itu orang. Nabi Musa tertuduh sebagai orang yang membunuh, tersangka. Nabi Musa pergi meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kampungnya, jauh. Kemudian Nabi Musa mampir ke sebuah tempat lalu berdoa, Robi ini lima zat dan dia yang menyukai fakir. Awewa, dia mulai mata nala rezeki. Udah berat sekali ya Allah beban ini ya Allah itu fakir. Maka hari itu Allah kasih jalan keluar. Maka terus saja baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Nabi Musa itu tidak minta, ya Allah selesaikan urusanku. Nabi Musa cuma minta, bagaimana ya Bapak? Rabbi sholli sadri wa yassirli lapangkan dadaku
Ya Allah, lapangkan dadaku, permudah urusanku. Kalau lapang sudah ada, insya Allah sempit karena orang menjelekkan kita terima dengan lapang. Kita berusaha melapang ini, tidak ada yang kesulitan. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kalau sudah lapang, bersalah kita, nyawa kita tahun ini ternyata hanya cukup untuk mengganti modal. Kita akan berkata, mulai kata atau mungkin kalau depan baru banyak begitu, karena kan sudah lapang. Tapi kalau sudah sempit, datang lagi hal yang membuat tambah sempit hidupnya. Insya Allah. Tidak bahagia. Alhamdulillah. Baik, poin yang kedua, mudah-mudahan dapat diingat. Hari ini Maulid Nabi Yunus hanya ingin mengajak, ingin mengulang kembali bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan sesuatu di dadanya. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan sesuatu di dadanya, difitnah, dijelekkan, dicaci, bahkan keluarganya sendiri yang berusaha membunuh Nabi Muhammad berkali-kali. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan di dadanya. Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Nabi Muhammad selalu membangun rasa kasih sayang. Maka poin hari ini yang kedua, hikmah Maulid Nabi ayahanda ibunda Yunus ingin mengajak kepada semuanya, ayo dewasa ini kita bangun rasa kasih sayang. Karena dengan kasih sayanglah insya Allah ibadah kita baik wajib maupun sunnah akan lancar. Kenapa? Karena tidak ada tersinggungan, tidak ada saling menjelekkan kelompok satu dengan kelompok lain, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada usaha untuk saling menjatuhkan, karena ada rasa kasih sayang. Yang dikhawatirkan ulama dari zaman ini apa yang ada di udah? Halo. Awal ma yurfa min hadhil ummah ar-rahmah was-sabr. Apa itu yang dikhawatirkan ulama? Bukan ahli zikir yang habis di dunia ini, bukan ahli Al-Quran yang habis, bukan dari zaman ini, bukan ahli masjid, bukan yang dikhawatirkan yang habis, bukan. Tapi yang paling dikhawatirkan ulama apa yang ada itu kan? Orang yang tidak memiliki Ar-Rahimul Rahimul Qalbi, manusia memiliki hati yang lembut, yang punya rasa kasih sayang yang tinggi kepada sesama. Mertua tidak akan pernah jelekkan menantunya kalau punya rasa kasih sayang, karena dia mikir itu istrinya, anakku. Menantu tidak akan pernah jelekkan mertuanya jika dia punya rasa kasih sayang, karena dia sayang kepada keluarga suaminya. Itu yang namanya sayang. Itu Israel jemput Palestina. Karena orang Israel tidak punya rasa kasih sayang. Kalau punya rasa kasih sayang, aman dunia ini. Nyambung tidak? Nyambung bisa? Insya Allah. Maka poin yang kedua, Nabi Muhammad itu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada sesama. Jangankan kepada sesama agama, kepada lain agama pun Nabi Muhammad punya rasa kasih sayang yang tinggi, menjaga perasaannya lewat pandangan, menjaga perasaannya lewat omongan, menjaga perasaannya lewat perbuatan. Itu Nabi Muhammad SAW. Jelas-jelas Nabi Muhammad dibenci, jelas-jelas Nabi Muhammad dimusuhi, tapi Nabi Muhammad tidak pernah balik membenci mereka, balik memusuhi mereka, balik menjelekkan mereka, karena Nabi Muhammad punya rasa kasih sayang yang tinggi, punya rasa peduli yang tinggi kepada sesama manusia. Nyambung tidak ini? Tidak marah Yunus, ya tidak marah. Yunus sengaja pakai suaranya intonasi tinggi biar anak-anakku semuanya yang kecil tidak ikut ribut. Alhamdulillah. Insya punya rasa kasih sayang. Ada masih ingat tidak ibu? Ada tetangga, ada teman tak cerita, ya Allah, aku beruntung sekali hari ini ke pasar Rabu. Kenapa? Wih, di babi murah sekali aku belinya. Murah sekali. Berapa kau belinya? Wih, murah sekali. 350.000. Ibu, jangan potong kebahagiaan orang itu karena ibu punya rasa kasih sayang. Dengan cara apa? Pura-pura saja. Beruntung sekali kamu yang membeli sempol bikin Pak Mandiangi pada dalam hati itu. Maksudnya tidak Mandiangi, ya selalu bisa itu. Tapi dalam hati jangan potong. Ya bahagia sekali, murah sekali dibanding belinya, murah sekali. Jangan potong. Mahal kau beli itu. Aku kemarin beli sama Bu Haji 10.000 satu, itu kalau 15.000 mahal itu. Itu namanya karena kita tidak punya rasa kasih sayang, asal ngomong saja. Makanya orang yang punya rasa kasih sayang, ia ayat tidak keluar dengan ampas kalau berbicara, karena dia pikirkan bagaimana orang sekitarnya akan tersinggung dengan pembicaraan. Nyambung? Halo? Itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu dasihun laisa
terjadi kalau ngomong lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah tinggi. Itu hikmah maulid Nabi hari ini, karena Nabi Muhammad punya kasih sayang yang tinggi. Jadi mana Allah rumahku kepada mana? Atau rumahku lama be, ke mana ke oh ada yang begitu tidak ada yang alhamdulillah karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang tertidur dari bangun ya, iya sengaja karena banyak sekali yang diperhatikan menikmati ceramahnya ini nantinya sampai tertidur. Halo. Itu poin kedua ya, poin terakhir. Di sini Ustaz Mahmudi kalau boleh diperbaiki semuanya guru-guruku yang ada di sini. Jadi poin kedua ini ingin mengajak ayo sama-sama bangun rasa kasih sayang yang tinggi. Orang yang punya rasa kasih sayang, makanya pandangannya pun dijaga sehingga orang tidak tersinggung. Ya, insya Allah. Bahasanya pun dijaga, tidak membahas sesuatu yang sensitif bagi orang lain. Ada orang yang nikah sudah 10 tahun, jangan bilang, kenapa belum punya anak? Kenapa? Karena lagi, besok ditanya lagi. Dia juga tidak tahu. Itu hal yang tidak perlu ditanyakan kepada orang. Karena dia sedang berjuang, bagaimana caranya dia punya keturunan. Itu tidak penting. Ada orang lamar nikah, ditanya terus, kenapa belum nikah? Kenapa belum nikah? Kenapa dia cuma sampai? Kenapa belum menikah? Nyambung. Itu punya rasa sayang. Itu akan memutus silaturahim. Sesuatu yang orang tidak senang, kita tanyakan terus, apa bentuknya? Karena tidak punya kasih sayang, kita sembarangan bertanya dan lain sebagainya. Kita petani semua. Ada orang tidak pernah bertanya, tidak menanyakan pertanyaan. Jangan menghormati pertanyaan, hormati orang ini karena dia bukan petani, dia akan terjual nanti. Kita senang sepak bola, yang satu tidak senang sepak bola, jangan bahas sepak bola. Bahas umum saja sehingga dia pun ikut bahagia berkelompokan itu. Nyambung. Jadi kalau punya kasih sayang, pandangannya dijaga. Berkamu ke rumah orang, jangan lihat tingginya rumah orang. Berkamu ke rumah orang, jangan lihat ordengnya rumah orang. Nah bicara masuk nggak boleh lama, datang kemana-mana. Maka dia nggak boleh ini, tadi kalau dia tuan rumah akan perasaannya akan terganggu. Kalau dia ketemu gue, jangan-jangan lihat pelaku, jangan-jangan lihat ordeng, jangan-jangan lihat ini rumah. Mereka akan berprasangka. Jadi karena dikala ayah anda diundang, orang bisa jadi ikut berdosa. Nyambung. Bangun rasa kasih sayang. Yunus mau tutup poin kedua ini dengan sebuah. Ada seorang syekh, ingat bapak ibu ya, Yunus ulang. Izin kalau keliru. Bahasa ini sendiri, biar mudah dipahami. Ada seorang syekh guru. Ini muridnya bertahun-tahun ikut sama gurunya. Bertahun-tahun. Kemana gurunya, muridnya ikut. Muridnya nanya, ya Rasulullah, saya wahai guruku. Guruku ini, engkau ini, semua sunnah Nabi sudah kau jalankan. Itu kau perhatikan. Semua sunnah Nabi sudah kau jalankan, ya Syekh. Tapi ada sunnah Nabi yang tidak pernah kau lakukan. Itu kau perhatikan sekali. Apa kata gurunya? Sunnah yang mana anakku? Anaknya menjawab, murid yang menjawab, ketika kita lewat di kelompok itu, saya tidak pernah mengucapkan salam kepada mereka. Padahal mengucapkan salam kepada mereka itu sunnah. Kata muridnya, apa jawaban saya? Saya tidak pernah mengucapkan salam kepada mereka karena saya punya rasa sayang kepada mereka. Takut mereka berdosa. Kita ketemu tiap hari, nanti dia bosan kalau saya assalamualaikum terus, mereka tidak menjawab. Assalamualaikum sunnah, tapi menjawab yang wajib. Kalau saya salam terus, dia tidak jawab, dia akan berdosa karena menjawab yang wajib. Makanya saya tidak menjawab salamnya, tidak selalu mengucapkan salam pada kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Takut mereka berdosa. Bentuk rasa kasih sayang yang tinggi. Makanya itu kasihan kadang-kadang ada ceramah sampai pantun 2 kali 3 kali. Kalau orang tidak jawab salam, pantun lagi, assalamualaikum lagi, sampai 3 kali ulang salamnya, masya Allah. Nah, bisa diulang kalau menurut tapi ya karena mereka sudah tidak menjawab satu, sekali, apalagi 2 kali, itu bentuk rasa kasih sayang. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih jauh lagi memikirkan lagi apa bentuk kasih sayang yang tinggi itu kepada sesama. Ini pengalaman yang kedua. Terakhir, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam berapa? Jam 3.
Bagaimana Ibu? Jadi orang terakhir agak panjang tapi yang bilang dulu jadi sebagai pasangan guruku bapak ibu bapak Turko orang tua Turko nah yang kodoki macerama bahasa wajib nanti ya nanti dikit-dikit ya nah kodoki macerama ajak lalat dalam lampe ceramah nah sarana mesa itu masuk bukan barat terlalu nah kenapa bapak Yunus tanya sama beliau karena Yunus dulunya apa ngaji juga sama beliau semuanya kami sama beliau setelah itu kami besar kalau bikin pesantren kata beliau gini maafkan aku KPU pening maafkan aku perpengajian atau nak kata mengambil ada tidurnya di maka di paku maka di nagaku jangan pakai secara mana makan begini kalau aku pilih kamu nah waktu itu nak aku mengambil cara kamu makan bawaan terima dulu nyambung insya Allah. Poin terakhir ibu bapak Yunus sering ditanya sama jamaah Yunus sering tanya sama jamaah begini Ustaz kami itu ngaji baca kitab duduk bareng sama guru tiap hari kami dengan nasihat apalagi musim maulid Nabi Ustaz kami itu ke masjid ke musola selalu ada penasehatnya selalu ada yang ceramah tapi Ustaz ini sering Yunus jawabkan di pertanyaan kami itu masih sering tidak mampu menahan diri kami masih kasar ngomongnya kami kadang-kadang masih dijelekkan ikut marah, ikut menjelekkan kami kalau dibenci ikut membenci kami musuh ikut memusuhi padahal kami tahu itu salah itu bukan cara Nabi Muhammad SAW kami kadang-kadang masih bentak suami kami masih kadang-kadang bentak anak kami kadang-kadang masih mampu bohong padahal kami tahu betul 100% itu salah kami tahu betul ini haram kami tahu betul ini halal apa penyebabnya kira-kira Ustaz kenapa kami terus masih banyak melakukan hal yang salah kami tahu itu salah jawaban terakhir itu adalah halo kita harus sadar betul ini poin terakhir di Bapak mudah-mudahan dapat mendengarkan kita paham betul bahwa hidup di dunia ini proses apa yang disebut proses ada yang gagal dalam proses ada yang selamat dalam proses ada yang berhasil dalam proses maka siapa yang gagal kenapa mereka gagal siapa yang berhasil mereka gagal kita manusia ini gagal ayah dan ibunda karena memang dunia ini dilihat kalau ciptakan hitam putih ada orang jahat ada orang baik kemudian yang dulunya lewat pintu dua juga Husnul Fatimah Rasul Fatimah kemudian tempat yang juga nanti di sana di akhirat juga cuma dua neraka atau surga tergantung kita mau menang dari proses atau mau kalah di proses hidup dunia ini apa yang membuat kita kalah di poinnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim qala rabbi bima aqwaitani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in apa itu yang ada ibunda karena hidup di dunia ini kita punya musuh dan musuh bukan satu musuh tidak pernah istirahat sementara kita istirahat musuh tidak pernah berhenti berpikir bagaimana caranya agar kita ikut jalan yang kiri masuk neraka bersamanya sementara kita ada istirahatnya bahkan kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya musuh yang setiap waktu setiap detik berusaha agar kita ikut jalannya siapa musuh yang pertama syaitan apa kata saya dalam Al-Quran tapi jangan salahkan setan karena Allah ciptakan buat jadi musuhnya kita Allah sudah takdirkan begitu jangan salahkan setan tugas kita adalah sadar dan tahu betul bahwa kita ada musuh yang mengintai setiap hari pertama namanya syaitan apa kata setan Rabbi bima aqwaitani wahai Tuhan aku tahu bahwa aku tidak mungkin masuk surga aku tahu bahwa aku tidak mungkin dapat pengampunanmu aku pasti masuk neraka ya Allah itu kata setan tapi la uzayyananna lahum fil ardh ya Allah izinkan aku membuat mereka manusia senang kepada dosa biasa-biasa bermaksiat maka sampai yang berbuat dosa karena kekuasaannya karena kebesaran namanya karena mungkin mereka sudah sembunyi-sembunyi bermaksiat atau terang-terangan izinkan aku ya Allah aku akan membuat mereka senang kepada dosa
Tidak bisa kan? Itu perjuangan setan. Lalu yang terakhir apa kata setan? Walaupun tidak nabung ajmain. Apa itu? Dan aku akan menyesatkan mereka semua ajmain. Jadi setan sampai hari kiamat terus bekerja siang malam. Apalagi yang sudah memastikan diri. Halo? Ya baik, kita yang sudah memastikan diri, saya mau melawan setan, saya mau masuk surga. Siapa mereka? Satu, orang yang sudah rajin kerja, itu setannya besar. Orang yang sudah terjaga selama 5 waktu, itu setannya besar. Ini berusaha siang malam setannya itu biar dia berhenti pergi sholat jamaah, biar dia berhenti sholat. Karena dia sudah memastikan saya mau musuhku. Maka beruntunglah yang karena bisa jadi musuhnya setan, tapi teman setan. Iya, makanya kami ada nama yang musuh saya oh, itu kan apalagi bahan jelas tidak ada bahasan yang makhluk tidak jannah kecuali surga. Setan terpilih diri marah dengan itu. Hati itu sudah pasti masuk surga kalau makhluk, maka setan intai hati-hati yang makhluk. Jadi orang yang punya hati sudah pasti musuhnya setan. Maka kalau yang orang kaya punya hati, bisa jadi bukan musuhnya setan. Apa musuh kita bertahu setan? Tanpa setan yang setan ayah dan bunda. Ya Allah, izinkan aku menempati seluruh anggota tubuh manusia. Apa kata Allah? Silakan. Izinkan aku menempati seluruh anggota tubuh manusia, aliran darah manusia. Kata Allah, silakan. Tidak kecuali hatinya manusia tidak bisa menempati. Jadi seluruh aliran darah manusia, anggota tubuh manusia ditempati oleh setan. Mata ada setan. Wih, masyarakat setan. Mata membunuh. Sampingan. Nah, kita perlu kami ini aku dapat tamu ini teman tamu Allah Allah. Ada aku makan minta dengan oh pagapa itu kan makanya ada aku minta laki yang itu pagapa itu pagapa itu kemarin kok gak ada mata setan semua itu apalagi ini banyak orang yang nongkrong di situ. Hati-hati yang tidak mau karena orang setan yang ada di bibir. Kalau ada saudara tetangga kawan tak ngomong orang segera pergi karena sedang banyak setan di bibirnya. Nyambung, kalau ingin bro, ikuti ngomong. Ya, ini jangan sedih ngomong waktu di waktu yang kurang mandi tak ada apa nih yang mana. Hei, jangan sedih ngomong waktu yang mana. Kalau ibu tidak mau mendapat setan itu sudah pergi dan jangan dengan semua itu karena menantu itu sedang ada setan di dirinya banyak ngomong di situ. Jangan dijawab. Mulai ngomong di dunia iya, di dalam itu makanya itu bahaya berarti para istri. Kalau itu namanya kesetanan, bukan setan dulu. Tapi bisa jadi kesetanan dulu baru jadi nyambung. Bisa. Allah. Jadi poin penting yang ingin disampaikan, ayo terus setiap waktu setiap detik kita sadar betul bahwa ini setan itu ada umumnya. Setan itu musuh yang nyata bagi kita manusia. Bahkan sudah sadar terus dari ngoda itu setan masih datang. Setan masih ngoda kita. Bagaimana caranya agar kita ikut setan? Itu bersama dengan di neraka. Maka kalau setiap waktu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena spontan iman manusia itu spontan juga naik minta sama Allah. Ya Allah, imanku yang sudah mantap ini ya Allah, imanku yang sudah stabil ini ya Allah, tolong ya Allah, jangan kau ambil lagi ya Allah, jangan kau turunkan lagi ya Allah, mohon ya Allah. Karena yang jadi masalah bukan saat iman turun, bukan saat iman tak naik, yang jadi masalah khawatirnya ruh ini sudah akan berpisah dengan jasad waktunya Allah tentukan iman kita sedang turun. Maka terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba yang selalu berjuang memaksa diri, latihan ada juga sungguh-sungguh untuk memusuhi musuh yang nyata bagi kita. Insya Allah.
apalagi kalau kampung. Tapi di sini yakin Yunus ada masih di Serama dari tahun sekian 2012 kalau tidak salah pertama kali Yunus masuk di jalur 8. Di waktu itu Yunus masih di Palembang, diajak sama Pak Suhadi waktu itu bersama Pak Camat, ada TPRI waktu itu pertama kali masih di. Jadi Yunus tahu itu di masjid kadang mampir sesekali kalau lewat sholat jamaah di sini, tapi udah lama ya, karena jalan lewat di sini. Apalagi yang terakhir Bapak, kalau ada masjid, ada musola, ada langgar, semuanya masjid ya, semuanya masjid, mau musola, mau langgar, semuanya masjid itu namanya. Ada masjid, sudah tidak ada azan zuhurnya, sudah tidak ada azan asarnya, sudah tidak ada azan subuhnya, hanya ada maghrib dan isya atau 5 waktu masjid musola langgar itu sudah tidak ada azan dikumandangkan. Itu tanda bahwa orang kampung itu sekitarnya itu sudah dikuasai oleh setan orang-orang. Maka azan itulah yang membuat setan terpilih pergi dari rumah kita, dari kampung kita. Maka masjid itu benderanya kampung. Masjid itu benderanya kampung. Kalau masjid sepi, masjidnya itu ciri bahwa kampung itu mustahwal alaihi musyayatin. Kampung itu sudah dikuasai oleh setan. Kalau kampung sudah dikuasai oleh setan, hancur, nyambung. Orang-orang kampung dikumandangkan, orang-orang di rumah sibuk, bapaknya pegang HP, mamanya pegang HP, anaknya pegang HP, ada yang juga ada yang mengira, yang lain itu pada sendiri ya, karena kampungnya sudah dikuasai setan, berarti keluarganya sudah dikuasai oleh setan. Tidak ada keamanan dalam keluarga, bapak marah, anak masih itu mati itu marah, anaknya cenderung musuh dirasa, sudah dikuasai oleh setan. Menghormati runtuhlah orang-orang yang masih ada menghormati mereka, paling tidak mereka sudah mewakili kita untuk mengusir setan dari kampung kita, dan mereka beragama, mereka mengandalkan masih kalau selamat kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Padahal kamar aja di sini mudah-mudahan 3 poin tadi dapat ada manfaatnya paling tidak untuk Yunus. Bapak Ibu juga jika mau mengambilnya mudah-mudahan ingat. Poin pertama, ayat pertama adalah untuk semua keadaan ini karena Muhammad orang yang paling bahagia. Kalau mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersamanya di tempat yang Allah ridhoi dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan minta ridho dari Allah kalau kita belum ridho dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita harus menunjukkan rasa kasih sayang agar kita jadi hamba yang bahagia seperti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, selamat dari musuh besar kita yaitu di antara setan. Insyaallah pada waktu mudah-mudahan hari umur kita berjumpa lagi, Yunus akan membahas musuh pikiran lain bagi manusia. Mudah-mudahan sehat panjang umur, kita berjumpa lagi di tempat yang Allah ridhoi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Izin ini Yunus mulai ke Palembang. Izin termasuk dia kemarin Sabtu Yunus batalkan, minta digantikan kami karena Sabtu memang ada jadwal ceramah ke Batam, jadi subuh harus berangkat, Sabtunya harus berangkat. Jadi pindahkan lagi ini kalau Yunus juga hari ini terus Palembang lagi karena anak Yunus rumah sakit mau melahirkan tapi belum waktunya, jadi dari pagi dibawa ke rumah sakit, jadi harus menyusul juga terpaksa dibawa itu ya, jadi Yunus dijadwal wa ta'ala sehat panjang umur dan amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا مجيب السحاب يا مجيب الكتاب يا مجيب المغفرة اسمع دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك سلام أهل الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلام أهل الدنيا والآخرة
اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة والحفظ من الفلاح والوباء والفحشاء والفتن والشياطين ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا عليك توكلنا وإليك ونعم الوكيل ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله.